Ada nih vokalis band proyekan gue. Terus yaudah deh coba kayaknya Iva, kita coba ya kan. Oh, kita coba suaranya. Iya. Ya betul sih, nggak ada salah, nggak ada. Iya. Udah coba suaranya, ya kan cocok kita kan ya. Langsung itu Mas Digo. Langsung coba. Iya. Ini lagi ngisi. Cabut tadi. Tafsir lagi. Yang lain oke. Iya. Oke. Mas Rudi dulu, Mas. Wow, oke Pertama kali nih. dimintain di komentar Mas Rudi. Iya. Tapi emang iya. Kata Digo tadi kita cobain dulu. Aku yang pertama kali nyobain. Suaranya Iva. Suaranya Iva. Oh, gitu maksudnya. Iya, ini. Ini kalau ketemu langsung kemudian duet gitu nggak terlalu susah ya. Enggak sih. Gitu. Aman, artinya sampai rekaman itu nggak ada harus kesulitan. Aman sih, banyak seru-serunya malah sama Iva ini. Gitu. Baik Pak, ada komentar. Halo Sobat BK, ketemu lagi bersama Kintoko di podcast Kinari. Tapi Mas Arinya lagi isoman, jadi Mas Arinya masih ada di rumah, masih istirahat. Nah, hari ini Sobat BK, Kinari kedatangan band Drive. Tepuk tangan, Ramai sekali. Heboh. Istimewanya Drive ini ditemani sama penyanyi cantik. Halo, saya Iva Nasution. Oke. Nah, teman-teman, Sobat WK, Drive ini baru saja merilis single ya Mas Budi? Ya. Single baru judulnya apa Mas Rizky? Single keduanya To Be In Love. To Be Ini In Love. dari album barunya Drive, judulnya Revival. Nah. Gitu albumnya. Oke, sebelum ngobrol, Rizky boleh kenalin personel Drive formasi 2022. Oke, saya Rizky di vokal, terus ada Digo di bass, tetap Budi juga di gitar, dan ada Rudi di drum. Saya penari latar ya. Ini additional player Saya ya. penari latar di sini teman-teman. Iya, iya. Nah, oke, boleh barangkali ya boleh cerita latar belakang muncul single To Be Love. Ya. To Be Love kemudian mengajak duet Mbak Iva jadi bagian. Jadi ceritanya ya Budi. Iya, jadi ini Revival ini album kita yang ke-6. Kita udah rilis dari 2021 kemarin November ya. Single pertama judulnya Love Can Be So Rough, udah kita rilis juga MV-nya. Habis itu kita masuk ke single kedua nih bulan Februari, yang nyanyi featuring dengan Ivan Nasution gitu ceritanya. Udah. Mas Budi itu kok lagunya singlenya sekarang bahasa Inggris semua gitu. Iya. Maksudnya dua single pertama ini bahasa Inggris semua. Mas sengaja gimana Pak? Memang rencananya mau keluar Indonesia? Timur Leste ini sih. Timur Leste. Beda negara. Jauh banget Timor Leste, jauh. Beda negara ya. Sebenarnya sih udah lama kalau To Be In Love ini lagu udah lama nih. Jadi kita udah remake sebenarnya 2011 ya kita pernah bikin di album keempat sama Takeda waktu itu kita udah pernah bikin lagunya. Terus kita remake untuk album ke-6 ini gitu. Tapi memang kita memang bikin sesuatu yang beda di album Revival. Jadi sesuatu yang membuat band ini jadi pengen kita membuat sesuatu yang baru supaya kita dapat penggemar yang baru juga. Ya, pokoknya lebih rame lah di industri musik ini. Gitu. Nggak sekedar cuman keluarin album aja tapi membuat sesuatu yang baru. Jadi ini aransemen baru berarti ya? Aransemen baru. Ini kemudian mengajak Mbak Iva sebagai pasangan duetnya Ya. Rizky. Nah itu ceritanya adalah si Rizky sekarang. Oh Digo. Oh iya, gue ya. Nggak lupa, sampai Harus dari lupa. lu, Go. Iya.
Jadi emang awalnya waktu drive rekaman album Revival ini Aku lewat depan studio ya. lagi jual cireng. Cireng mas. Ya. Wah lumayan juga nih WC kan jual cireng. Yuk nyanyi. Cewek nih. Boleh kali Boleh. nyanyi. Cireng ya gitu. Ya itu versi selengannya. Terus benerannya, gue punya temen gue itu band proyekan sama Iva. Jadi emang Budi nyari vokal. Siapa Mas Digo? Itu nggak apa-apa. Nama temannya? Iya. Boy Tondo. Iya. Pasti bule ganteng gitu lah gitu kan. Terus ya udah karena Budi gue coba cari deh gue vokalis cewek yang karakternya bla 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 gitu. Oke, gue mulai cari nanya ke teman-teman ya. Si Boy ngenalin Iva waktu itu kan, gitu. Ada nih vokalis band proyekan gue. Terus yaudah deh coba kayaknya Iva, kita coba ya kan. Oh, kita coba suaranya. Ya ini betul sih. Enggak ada salah, enggak ada. Iya. Udah coba suaranya ya kan cocok gitu kan ya kan. Langsung itu Mas Digo. Langsung dicoba. Iya. Ini lagi ngisi. Kamu tadi. Itu langsung dapat dia atau dari banyak audi Sebenarnya audisi lain tuh? ada audisinya. Ada Cuman berapa? memang waktu itu kita udah Iva tuh yang terakhir. Jadi waktu itu kita udah mau masuk take vokal dan kita belum nemu gitu. Jadi itu Selalu beruntung yang terakhir ya. iya. Beneran terakhir. Iya, dan memang waktu itu pas ditunjukin sama Dio, ya sebenarnya ini gue cuman dia sibuk nih katanya lagi jadi floor director di itulah suatu TV. Sebutin aja nggak apa-apa. Wah, ini berarti kita harus bikin jadwal khusus gitu kan. Kebetulan kita lagi ada rekaman. Ya udah pas lagi rekaman itu Iva suruh datang lah gitu kan. Ngobrol-ngobrol asik juga nih kayaknya nih jualan cireng asik. Cireng asik. Dia kerja di TV juga terus intinya nyambung gitu kan. Kalau ngeband tuh ya harus nyambung dulu ngobrolnya gitu kan. Ya itu dia. Karena suaranya biasa ya. Suaranya sih nggak, suaranya emang pas dengan lagunya. Pas. Jadi pas waktu itu sekalian ngobrol, kita workshop, kita langsung take vokal buat demo gitu. Oh, ini oke gitu kan. Nggak lama-lama gue langsung ini kita mau take vokal benerannya minggu depan nih, lu bisa nggak? Langsung aja gitu. Ya udah akhirnya masuklah kita ke sesi yang lebih serius ini gitu. Sebelum masuk ke Mbak Iva, kenapa Drive tiba-tiba pengen ngajak penyanyi lain masuk ke album? Mas Digo, Rizky atau Iya. Iya. Rudi. Ayo. Lucu nih. Jadi ini. Makanya kita harus dengerin suara Apa kalau di belakang kali ya? Iya. Ini suaranya harus paling didengerin. Posisi di depan tuh. Kenapa Drive harus ada featuring sama vokalis lain? Iya, gue pengen tahu Rut. Iya. Karena kita bosen cewek-cewek berempat terus. Jadi karena penyanyi lainnya itu cewek. Kalau cowok nggak kita ajak juga. Iya bisa. Ada cowok mulu ya batangan mulu ya. Cowok lu berempat tuh. Jadi biar seru aja. Biar ada pemandangan yang enak. Gue setuju. Iya, pokoknya Berarti nggak enak ya sebenarnya ya? Sebenarnya aslinya nggak enak ya? Aslinya sih nggak enak. Pura-pura enak aja. Coba yang lebih serius. Semua itu bicara kebutuhan sih. Emang dua lagu itu Emang kita butuh cewek. tuh kebutuhan gitu kan. Dari coba terus kebutuhannya gimana gitu kan. Emang lagu To Be In Love ini emang cocoknya duet. Nah, di versi Padahal yang pertama juga cuma emang nggak dimunculin ya Versi Bud, ya. awalnya. Versi awal emang ada, cuma porsi nyanyinya nggak porsi duet gitu kan. Jadi biar beda dari yang sebelumnya, Budi bikin aransemennya emang lagunya duet banget gitu yang sekarang. jadi begitu klik sama Mbak Iva Nasution, kemudian langsung teman-teman yang lain oke. Iya. Oke. Mas Rudi dulu, Mas. Wah, oke Pertama kali nih. dimintain komentar Mas Rudi. Iya. Tapi emang iya. Kata Digo tadi kita cobain dulu. Aku yang pertama kali nyobain. Iya. Suaranya Iva. Suara Iva. Iya. Suaranya Iva. Wah, gitu maksudnya. Iya, ini keren ini. Tapi emang sih waktu itu di studio kita lagi emang semua satu band tuh ada di situ. Gitu. Jadi gue juga pengennya semua suka. Harus asik dulu semua gitu. Kalau
Karena dari beberapa yang audisi memang ada kita yang kayaknya kurang nyambung ya gitu. Ngobrolnya kurang enak. Tapi ya. suara lebih bagus, Mas. Suaranya lebih Udah, paling bagus lu, Pak. Paling keren. Makasih loh, Mas. Ya itu artinya pas terakhir Mbak Iva masuk, kemudian teman-teman langsung oke semua, sepakat Ya. ini yang jadi calon. Iya, itu emang klik-klikan sih, klik Kan. klik lah gitu kan udah. Jadi rame-rame seneng semua ya udah. Lanjut gitu. Mbak butuh berapa lama untuk paling nggak sama vokalis penyanyi drive-nya, vokalis drive-nya untuk nyambung, untuk apa ya, chemistry-nya biar dapat gitu untuk satu lagu ini. Sama Rizky. Rizky ya. Iya, sama Rizky, terutama sama Rizky. Hari nggak lama ya kayaknya ya. Iya. Prosesnya paling cuma seminggu 2 mingguan lah ya. Iya, 2 mingguan. Dari pertama kenal terus dengar suara Iva gitu. Terus ya memang kalau kata teman-teman drive-nya udah cocok, berarti memang enak buat dimasukin di lagunya gitu. Terus buat prosesnya juga kebetulan kita juga dibantuin sama Mas Irfnat waktu itu buat vokal director. Jadi aku juga nggak gitu pusing, mungkin terus Budi juga mungkin ngedirectnya lebih sedikit karena memang ada vokal director yang ngarahin kita berdua gitu. Jadi nggak susah ya, meskipun baru ketemu langsung kemudian duet gitu nggak terlalu susah ya. Enggak sih, gitu. Aman, artinya sampai rekaman itu nggak ada kesulitan. Aman sih, banyak seru-serunya malah sama Iva ini gitu. Mbak Iva, ada komentar? Enggak seru. Kita mau bikin intrik nih, Mas. Iya. Cuman Enggak. yang aneh tuh kalau pas ada Iva kadang suka ngilang, tiba-tiba Rudy sama Iva tuh ngilang gitu. Gila, mantap banget. Iya, siapa? Jangan bikin gosip di sini ya. Kenapa sih? Enggak. Belakang ini. Iya. Nggak ada kesulitan sama sekali sih dua minggu. Oh, karena waktu yang take lagu ini sempet dengerin Ma Aki tuh take lagu yang sebelumnya. Jadi sempet colongan, oh iya karakter vokalnya Rizky tuh kayak gini nih gitu. Ya udah, habis itu nggak peduli sih sebenarnya. Enggak sih. Ya udah berarti ininya ke apa ya? Apa namanya? Ngekelopinnya, ngeblendinnya. Oh ya udah berarti karakter suara gue ya harus yang gini nih gitu. Itu awal memang ditawarin atau kemudian pengen dari dulu emang apa sih nyebutannya drive mania sebelumnya sempat ngikutin perjalanan karir mereka, bermusik mereka? Sejujurnya enggak sih. Atau tiba-tiba ada tawaran dan oke, gue coba. Oh iya, tiba-tiba ada tawaran. Maksudnya drive ya tahu, siapa yang nggak tahu gitu kan. Cuman maksudnya nggak yang ngikutin sampai drive maniacs gitu, enggak sampai gitu banget. Terus tiba-tiba ditawarin, abis itu oh ya udah gitu. Tapi kan maksudnya kan, tapi dia bilangnya ini banyak loh vokalis yang lain gitu. Terus nggak ada ini sama sekali gitu, nggak ada kayak masa iya sih gitu. Misalnya ini drive loh gitu. Terus ya udah waktu datang disuruh nyobain lagunya. Terus waktu itu Mas Budi yang ngomong apa gitu. Mas Budi ngomong nggak, waktu aku lagi take tuh Mas Budi ngomong, ngerti nggak Peh gitu. Terus aku bilang enggak. Terus satu studio tuh heboh gitu. Terus, wah ini dia nih yang berani ngelawan Mas Budi nih gitu. Nah mulai dari situ tiba-tiba kok aku macam diterima ya di sini ya gitu. Ya udah dari Karena situ. yang lain nggak berani ngelawan. Kayaknya ya Mas. Iya. Enggak tahu ya. Barang tua, kualat dah. Iya. Tapi emang waktu itu aku nggak ngerti Mas Budi tuh udah nerangin panjang lebar kan. Pe boleh nggak suara lo gini. Terus gue diem gitu, terus tiba-tiba Mas Budi nanya, ngerti nggak Pe? Enggak Mas, sumpah nggak ngerti. Terus ya udah heboh satu studio tuh, lo jujur gitu loh, aku nggak ngerti gitu. Ya udah, kayak dari situ tuh ngurus ke depan. Perkara nggak ngerti itu kayaknya habis itu langsung Jadi merasa biasa aja atau excited gitu? excited langsung. Ternyata diterima sama drive. Wah untuk masa sih nyanyi gitu bareng. langsung gitu, langsung kayak Masa sih gitu. iya. Iya langsung gitu ya. Oh ya beneran nih minggu depan nih gitu, beneran minggu depan banget nih langsung gitu. Iya kita langsung take ya, nanti ada ininya vokal directornya gitu. Katanya temen bokap lagi ya. Iya. Jadi vokal director kita tuh Masih. Irfan Natsumara. Dia itu vokalisnya MA.
ini kok nomor cinta itu kan dia kan. Terus ternyata pas ketemu salam ya dari papa, nggak tahu teman bapaknya dia. Iya, jadi harusnya manggil om deh. Berarti emang udah jalannya, Mas. Udah jalannya gitu ya. Kebetulan emang gue juga udah kerja sama Ifrat udah lama gitu ya. Jadi emang itu tuh benar-benar suatu momen yang menyenangkan, rekamannya itu gitu. Sama Iva nyambung, sama Ifrat juga udah kenal lama, sama Iriski juga gitu. Memudahkan ya. Memudahkan gitu. Jadi emang kalau kita dengerin lagunya kesannya seperti apa, itu emang karena momennya bahagia gitu. Itu kan kadang-kadang gitu ya, kalau kita bikin rekaman tuh kadang-kadang tergambar itu terekam dan tidak akan pernah pudar gitu kan, nggak hilang lagi. Kalau kita bikin sekali itu bertahan sampai kita kapanpun gitu kan. Dan itu yang kita rekam itu adalah suatu momen yang di saat itu terjadi gitu. Dan kemarin kita berhasil membuat momen bahagia di To Be In Love gitu. Jadi di album ke-6 ini hanya Mbak Iva hanya satu lagu ya. Itu satu lagu. Kebetulan nanti katanya mau diproduce katanya sama berapa album gitu ya. Jadi buka jalan Mbak Iva juga nih, wes. Mbak Iva tapi ini secara profesional baru sekali ini, maksudnya ketemu sama musisi besar senior Indonesia. tua maksudnya Senior ya. tua. Yang iya. Sebelumnya sama penyanyi muda berarti. Enggak juga. Enggak. Makanya saya langsung bilang senior. Biar dibukakan jalan dan direstui kalau kayak gitu. Karena kan sama yang orang tua kan kita harus lebih harus lebih patuh lah gitu, hormat gitu ya. Udah. Tapi sebenarnya secara yang omongan seriusnya nih gitu ya. Emang ini nggak sengaja sih, emang ketemu terus langsung enak segala macam. Kebetulan emang referensinya musiknya bener gitu. Jadi emang kalau kita ngomongin Drive tuh sebenarnya kalau orang-orang yang benar-benar ngerti musik, ini musiknya 90s gitu kan. Musiknya Drive tuh 90s. Kebetulan emang Iva juga suka gitu musik-musik 90s. Jadi kita nyambung secara referensi. Kemarin juga kita manggung, kita bawain lagu-lagu 90s juga. Jadi gua kepikir nanti kalau manggung kayak apa ya sama yang kita ajak ini gitu. Nyambung nggak sama Rizky, nyambung nggak sama yang lain gitu. Ini sebelumnya memang backgroundnya juga singer ya, singer. Iva juga punya Senjait. project namanya apa? Talakosa ada juga lagi proyekan gitu. Memang Ya artinya bukan proyekan pertamanya Mbak Iva kan ya, Drive ini ya. bukan. Kemudian Drive yang kedua enggak ya? Enggak dong, yang pertama tetap Drive. Iya, karena kan balik lagi ke orang tua tadi kan. Saya harus menghormati gitu. Mas Aris sih bisa cerita barangkali proses penggarapan single ini seperti apa, kemudian ada susahnya enggak, kemarin kan masih ada pandemi, ngaruh enggak buat kalian? Terus yang menarik juga karena musik videonya juga dibikin berbeda, bahkan kayak film gitu loh. Oke. Ceritanya itu loh. Bagaimana latar belakang sampai dibikin seperti itu? Ya yang pasti pandemi ini ngaruh banget sih sama semua orang ya gitu, termasuk musisi juga gitu. Terus kebetulan si Drive ini juga udah memang punya rencana buat bikin album dari beberapa tahun lalu gitu. Yang biasanya kita keluar single tuh per 6 bulan misalkan gitu ya. Karena kita udah keluar berapa single ya, 5 apa 6 single gitu sebelum kita keluar album ini gitu. Akhirnya ya memang mungkin gitu ya, Tuhan kasih jalannya, kasih rezekinya di pas akhir tahun kemarin bulan Juli mungkin Budi udah kepikiran buat nyiapin lagu, dan di September mungkin udah ada temen juga yang akhirnya bisa ngelancarin jalannya gitu. Akhirnya kita Oktober mulai produksi rekaman, nyiapin semuanya termasuk ketemu Iva dan rekaman gitu. Terus di November kita keluar pas ulang tahun Drive yang ke-16 ya? Iya. Jadi kalau ulang 16 ya? Iya. Pas 16 tahun Drive, album juga rilis, dan alhamdulillah ya memang timnya juga ada, teman-teman yang bantuin juga ada gitu. Jadi sebenarnya ini lebih mulus sih buat hitungan kita lagi corona, lagi pandemi gitu ya. Produksi album ini lancar sih alhamdulillah dan menyenangkan gitu. Karena nggak keganggu sama jadwal manggung ya. Iya, nggak ada sama sekali. Ini coba kalau ada jadwal manggungnya tetap padat kan, tetap barangkali albumnya nggak jadi kan ya. Tapi apa ya, kalau dilihat sekarang khususnya buat teman-teman Drive juga gitu, mereka ini memang musisi yang memang udah terbiasa menciptakan karya gitu. Jadi kayaknya rekaman bukan hal yang lumayan sulit gitu. Terlebih sekarang kan kayak teknologi juga udah banyak banget yang mendukung banget lah gitu. Nggak sesusah dulu rekaman tuh gitu. Jadi kayaknya
meskipun mudah-mudahan kita banyak jadwal gitu, tapi kalau misalnya memang harus sudah bikin album, waktunya pasti gampang lah gitu. Gitu. Kalau buat sekarang. Jadi mudah-mudahan panggungan ada lagi lah. Omikron udah lah. Pusing gitu ya. Nyanyi ya. Iya. Ini soal penggarapan musik video memang juga terkonsep dari awal memang ingin seperti itu. Kebetulan buat yang konsep video klipnya Budi jadi direkturnya gitu. Karena pas kebetulan album ke-6 di usia ke-16 tahun ingin memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Karena waktu itu paksaan dari Mas Rudi pengen acting ya. Iya, pengen acting. Rudy pengen banget acting, ya udah. Gue bikin jadi MV drama. Iya kan? Paksaan gitu ya. Gila. Gimana? Iya, jadi waktu pokoknya gini, jadi pas album ini kan ada 5 lagu isinya gitu. Terus gue bilang waktu itu sama anak teman-teman semua, karena cuma 5, gue 5-5-nya ini gue akan buat sesuatu setiap 3 bulan. Jadi dari bulan November tuh ada Love Can Be So Rough, kita udah bikin videonya, udah keluar juga MV-nya. Terus itu berarti Februari To Be In Love gitu. Terus nanti bulan Mei ada lagi, bulan Agustus ada lagi, dan seterusnya gitu kan. Nah, pas mau masuk yang setelah yang Love Can Be So Rough masuk ke To Be In Love tuh sebenarnya gue masih bingung nih apa ya bikinnya gitu kan. Terus gue ngelihatnya ini momennya pas juga, nggak tahu Februari ya, pas Valentine juga gitu kan, hari kasih sayang gitu. Apa ya yang bisa kita bikin tapi nggak biasa-biasa aja. Itu intinya, quote-nya tuh nggak boleh biasa-biasa aja gitu kan. Ya udah, kalau misalnya kita bikin ngeband aja biasa, nggak asik gitu. Nggak usah ngeband, kita acting aja gitu. Dan yang pasti yang jadi bintang utamanya ya Rizky sama Iva gitu. Jadilah gue bikin suatu cerita yang bagaimana di situ nanti di tengah-tengahnya itu ada gimmick, ketika Rizky ceritanya harus membuat suatu keputusan antara keputusan A dan keputusan B, jadi split frame-nya gitu. Nah itu lebih lengkapnya silakan ditonton gitu kira-kira. Jadi memang ada keinginan untuk acting, kemudian Enggak ada sih, nekat Sebenarnya pengen bikin drama Korea, cuman jadi drama Minang. Serba nekat sih sebenarnya, serba nekat sih. Nggak pernah, soalnya kita nggak pernah bikin kayak Jadi gini. ceritanya juga ditulis sendiri, maksudnya Iya. storyboardnya juga. Storyboardnya kita bikin juga sendiri. yang bikin. Iya, kita bikin sendiri, dan kita dibantu sama ada 2 orang dari apa namanya tadi? Apa ya buat namanya? BAP Studio, ada BAP Studio, ada Budi Hendrik sama Anbia. Nah, mereka ini sebenarnya yang orang videonya benar-benar ya gitu ya. Kalau gua kan sebenarnya bukan orang video, tapi gua punya ide cerita gitu. Ya udah, diwujudkan lah sama mereka. Untung mereka, terutama Rizky sama Mbak Iva mau ya disuruh diajak acting gitu, mau ya. Iya, itu syarat utama. Jadi pas kita mau bikin, kita meeting kan. Gitu kan. Dulu kemarin. Halo Rizky dan Iva, bagaimana? Boleh nggak? Soalnya kan nggak mungkin kalau tiba-tiba Digo sama Rudy gitu yang jadi bintang utama kan. Ini To Be In Love pasangannya ternyata LGBT gitu. Nggak mungkin kan. Iya ya. Meskipun lagunya menceritakan semua orang bakal melakukan apapun buat mendapatkan cinta gitu. Tapi bukan berarti ya Rudy sama Digo bisa jadi bintang utama sih. Iya, tapi Digo juga muncul sih sebenarnya di akhir cerita itu ada sesuatu gimmick. Jadi model-model kayak Marvel gitu kan, kalau udah selesai credit title, habis itu ada sambungan. Nah, kita bikin kayak gitu juga. Gitu. Itu jadi suatu hal yang unik aja gitu. Orang-orang banyak yang nonton tuh yang kaget gitu, ini apa maksudnya segala macam. Jadi interpretasi dari MV itu bisa macam-macam, banyak yang komen juga, ini maksudnya ini ya, maksudnya itu dia segala macam gitu. Mungkin itu nanti buat video klip yang ketiga. Ada yang bilang begitu, apakah nanti ada yang berikutnya gitu. Si Mas Rudi sama sekali nggak muncul loh. Ada juga. Tadinya mau satu adegan awal sama. Jadi aku bilang gak usah deh Aris ya. Aduh, Mas Rudi, ada nggak ada keinginan kan buat cari band yang lain? Dibully mulu dia kalau di sini. Masa ya? Iya. Atau dia pasti melawan? Mas Rudi melawan ya sih? Melawan tapi sendiri, ini ada berempat. Tapi awet ya Mas Rudi ya. Asik. Kita semua sih asik kalau udah berempat ini sebenarnya udah posisi wena lah pokoknya. Masih enak. Iya. Ini kalau misalnya selama
terutama sama 2 tahun terakhir nih, selain bikin lagu, selain tetap bermusik, ngapain sih masing-masing gitu? Nah, ini Ketika- lebih bener nih. Ketika panggung itu nggak ada. Sorry. Jangan-jangan kalian sempet stres atau justru waktunya nyantai nih. Nyantai banget sih kita. Kalau gue sih selama nggak manggung udah 2 tahun lebih ya. Liburan aja tiap hari. Emang bisa kemana-mana? Bisa, orang bisa kemana-mana. Kan jualan dulu kita. Itu openingnya. Apa nih? Ah, Jualannya apa, Ru? Apa Mas Rudi? Bulan pertama jual mobil. Bulan kedua jual motor. Ini beneran ini. Beneran. Udah, mobil udah, motor udah habis. Sama kulkas kemarin gue jual. Habis itu jalan-jalan. Iya. Pokoknya nggak boleh sedih ya. Nggak boleh sedih. Ngapain sih sedih? Orang kita juga mau mati juga bentar lagi. Menyenangkan hati ya. Nah, tambah 2 bulan lagi aja. Mati ini. 2 bulan lagi jual ginja ya. Meninggal ini anak me. Enggak, tapi masih artinya sempat tetap main berempat apa enggak sih? Maksudnya masih punya masih punya kesempatan, masih punya waktu nggak buat ketemu sama mereka, ngejam lah paling enggak itu. Ada sebenarnya Bikin panggung konten sih YouTube ada. gitu. Bahkan kita sempat manggung berapa kali ada. Virtual tapi. Enggak, ada yang virtual juga, ada yang kita manggung juga. Cuman emang kan sesuai dengan keadaan sekarang tuh serba kan drive itu sebenarnya panggungnya biasanya panggung-panggung di lapangan gitu. Kita tuh udah biasa yang panggung-panggung yang gede gitu yang nah sekarang itu dapatnya yang di kafe gitu kan. Berapa kali ada sih sebenarnya cuman kalau dibilang bersyukur ya kita bersyukur sih. Cuman ya kurang seru aja gitu. Jadi nggak banyak lah gitu. Oh, Mas Budi apa yang dilakukan selama Wah sama, Di gua Arab nih. jual apa? Jualan juga ya. Ada jual gitar juga. Enggak, tapi kalau gue memang biasa kerjaan gue sehari-hari kan musik produser. Jadi gue buat jingle, terus udah itu produce ada beberapa penyanyi juga. Gitu. Ya nggak banyak sih. Bagaimanapun semua musisi ya tiarap. Iya, betul. Mas Jigo? Banyak nih jual. Sama mikirnya. Ya jualan. Ya maksudnya kayak gue ada usaha lah di luar dari musik udah ada. Sebelum pandemi pun emang udah ada kerjaan di luar musik juga gitu kan. Jadi berasanya pasti berasa karena emang selama ini kan yang utama itu emang drive. Yang lain itu adalah penyokong lah gitu kan. Jadinya kondisi pandemi jadi kebalik jadinya gitu kan. Nah, tapi ya survive aja sampai sekarang gitu. Manggung sesekali tapi usaha jalan terus ya. Kalau sekarang ya. Ya. Nggak ngerasa kangen gitu barangkali ketemu Drive Maniacs itu gitu. Kangen lah. Rasanya beda duitnya. Kalau duit itu rasanya manis gitu loh ya kan. Ya, beda gitu. Tapi ya kita bicara bertahan, kita survive sama kadang gimana pun. Berarti Drive terakhir manggung apa nih? Ya maksudnya manggung November ya? November. Over Oh, Januari. 2 tahun lalu. Januari. Iya 2018. 2 tahun lalu. 2020 ya. Seminggu sebelum lockdown aja. Iya, sebelum lockdown. Kurang lebih. Beneran ya. Iya. Yang Kalau kita yang di manggung kafe kan terakhir Januari. Januari. Oh. kan hanya untuk berapa orang yang nonton Ya gitu. Kalau manggung kita tuh ya kalau kita bilang manggung tuh ya manggung yang gede gitu kan gitu kan. Susah sih. Kalau Rizky? Aku sebenarnya main film ya, terus iklan juga ya, cuman tayangnya di luar negeri jadi kalian nggak pernah lihat kan gitu. Apa aja sih? Ya alhamdulillah, aku tuh mungkin yang agak lebih santai gitu, ngelakuin banyak hal yang mungkin kata orang, wah pandemi tapi masih bisa liburan, masih jalan-jalan gitu. Karena memang ada di lingkungan yang memang kegiatannya mungkin bekerja sambil bermain gitu. Ya alhamdulillah ada itunya juga. Terus ya banyak ngelakuin hal-hal yang mungkin gak harus keluar effort banyak tapi masih bisa mencukupi lah gitu, ibaratnya gitu, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya sejauh ini masih agak tenang lah gitu. Masih agak santai gitu. Masih nafas ya Ki? Masih nafas meskipun terengah-engah ya. Gitu. Karena ada musisi yang ya itu tadi kayak Mas Ruli bilang
kalau teman-teman wartawan itu sering mendengar sampai jual barang-barang Iya. ya untuk ya paling nggak bisa tetap makan. Kalau aku alhamdulillah. Sementara kalau ini Aris, sementara kalau band itu, kalau kami itu kan ngelihatnya tidak hanya menghidupi Diri sendiri, personelnya, iya. Iya. tapi banyak Keluarga. orang di balik itu. Keluarga. yang harus mereka hidupi. Iya. Jadi ngerasa ya serba salah ya mau manggung tapi nggak bisa. Tapi di sisi lain juga banyak orang yang bergantung sama kita. Jadi apa? Aku alhamdulillah sih nggak sampai jual-jual barang sih sampai sekarang sih. Karena memang nggak ada yang bisa dijual. Gitu. Nggak ada yang bisa dijual. Tapi ya mudah-mudahan aku selalu percaya Tuhan itu pasti kasih rezeki apapun keadaannya gitu. Ya. Dari manapun caranya gitu. Ya. Ya meskipun bisa dibilang nggak sebanyak biasanya tapi ya pasti ada aja lah. Setidaknya kita masih bisa hidup, masih bisa sehat juga itu udah lumayan lah buat sekarang ini gitu. Jadi ya nikmatin aja dulu lah gitu. Itu yang Inggris Mas terus tuh. Mbak Iva kalau ngumpul sama teman-teman drive ini gimana rasanya? Jadi kayak tua ya. Capek sendiri gitu. Gimana ya rasanya? Udah biasa, tuh Mas udah biasa karena namanya kerja sama anak-anak band ya begitu gitu loh. Udah biasa, lebih kayak ke orang tuaku ya mereka. Sangat mengayomi gitu. Tapi jangan jokesnya menyamaratakan dong. Oh iya. Yang tua kan cuma yang tinggal di Oh iya. belakang. So mudah banget. Oh ya Mak, kayak kakak, kalau Aris ini kayak kakak, kalau ini kayak orang tua gitu. Walaupun bercandaannya, maksudnya umurnya gapnya agak nggak terlalu, ya lumayan ya. Enggak deket lah. Masa sih Mas? Iya, Oh iya. lah. Kita juga milih kalau cewek kan yang nyarinya yang tua. biar bercandaannya nyambung. Iya. Apaan tuh Itu suaranya? tadi belum kejawab tuh Mas. Bercandaan Kita kita milih nyambung ternyata. kenapa milih Iva gitu? Karena di antara vokalis-vokalis yang lain Iva paling tua. Tapi muka aku paling muda loh. Iya. Boleh ya. Iya. Tapi bercandaannya nyambung ternyata. Jadi musik juga nyambung gitu, terus ya udah sih gitu aja sih. Berasa diayomi lah kalau sama mereka tuh. Jadi asik-asik aja ya. Asik-asik aja sebenarnya mereka mah. Itu Mbak Iva barangkali punya setelah ini nih single To Be Love ini barangkali masih pengen duet lagi, bikin project bareng lagi atau ternyata kapok gitu kan. Sama Drive? Oh enggak. Kalau kapok enggak. Paling Mas Basrudi aja. Gangguin dulu. Enggak. Kalau kapok enggak sih, karena seru sama mereka tuh seru kalau ketemu kayak keluarga jadinya kayak udah deket gitu. Walaupun ketemunya baru beberapa kali gitu. Terus tapi ya ternyata merekanya beneran welcome banget gitu Setelah sama. nongkrong itu barangkali setelah rekaman, setelah di luar promo gitu juga suka Nongkrong enggak ya, karena jauh-jauh kali ya Mas ya. Jadi Nongkrong yang kita main itu ya, yang terakhir di kafe ya. ya itu Nongkrongnya sambil agak miring-miring dikit. Enggak miring-miring. goyang masih goyang. Enggak, Iva doang. Kita mah enggak. Iva aja sih. Balik aku. Gitu tuh kan, lihat kan ya, berasa diayomi dan ditindas. Iya, mereka senang sepertinya menindasku, tapi aku tidak apa-apa. Gitu. Mas Budi barangkali boleh cerita setelah Drive muncul dari 2007 ya Mas ya, album pertama. Mas Hasto ini yang bandnya nyanyi Bersama Bintang. Ya. Bersama siapa aja boleh aja. Itu kalian merasa sampai hari ini, sampai berada di titik ini, merasa apa namanya sudah besar atau pencapaiannya sudah berada di puncak, terus kepikiran nggak sih ternyata sekarang jadi superstar gitu loh di industri musik gitu loh? Merasa seperti itu atau justru ya biasa aja dari dulu kami begini gitu loh? Iya, itu yang kedua sih. Maksud juga dari dulu ya kita musisi gitu sebenarnya. Dari berangkat pertama gue tuh sebenarnya bikin Drive itu udah lama ya, dari awal 2000 lah gitu ya. Terus udah itu dulu sebelum sama masuk di Mas Digo itu ya? Waduh jauh banget gitu. Belum lahir Mas. Belum lahir dia.
Mudah banget ya. Sebenarnya yang awal itu gue sama drummer yang sebelumnya, sama Adi waktu itu tahun 2002 lah ya. Terus, sama Adi, habis itu 2004 ketemu Digo, 2005 ketemu Anji gitu. Jadi jalannya sebenarnya udah lama banget. Gitu. Pas 2007 itu kita udah memang udah 5 tahun lah paling enggak, kita udah punya materi yang kita udah siapin gitu kan. Dan di saat itu pun sebenarnya gue cuman satu yang dalam kepala gue punya karya, punya musik, gue pengen semua orang tahu. Dan sampai sekarang kan juga masih nggak jauh beda dari itu. Tujuan gue sebenarnya itu gitu kan. Nah tapi berjalannya band itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang musisi mau gitu. Kadang-kadang banyak hal lain yang orang lebih lihat gitu, kayak kehidupan vokalisnya seperti apa gitu, dan segala macam hal-hal yang di luar musik justru gitu. Betul. Ya. Dan itulah yang lebih terekspos gitu, dan Drive sebenarnya terjebak di sesuatu hal yang seperti itu. Selama 10 tahun dari 2011 Anji keluar sampai sekarang tuh orang nggak banyak tahu tentang Drive gitu ya. Bahkan kita udah keluarin 2 album, udah banyak single, segala macam yang kita lakukan tuh seakan-akan orang, masih ada ya band itu bla 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 gitu kan gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Kalau menurut gue yang penting gue sih berkarya terus sampai kapanpun gitu. Karena itu kalau gue sampai pas gue tiba-tiba gue mati terus udah itu yang dia udah lama nggak bermusik gitu ya, itu malah lebih loser gitu menurut gue. Iya kan, buat gue terus aja gue bikin dan gue bikin sesuatu yang bagus. Gue nggak pernah kurang kualitas tuh, nggak boleh tuh QC kita selalu ya, QC kita harus jaga, audio kita harus jaga, video juga kita bikin yang bagus segala macam. Memang sih gila-gilaan, dan terutama pas pandemi ini susahnya minta ampun, tapi kita masih ada sih sampai sekarang. Nyawanya di sini ya Mas Digo ya. Iya. Dulu ya. Ya, kita bareng-bareng. Rohnya ada di sini. Rohnya ya. di situ bang, ya udah nggak ada. Sampai Drive bisa bertahan 16 tahun. Karena kesetiaan Mas Budi ya dengan Drive ya. Iya. Bener ya, Mas? Tapi walaupun gue sendiri gue rasa gue nggak bisa. Gue selalu butuh orang lain kok gitu, selalu butuh Digo terutama yang udah jadi partner gue udah belasan tahun gitu ya. Dan ketika Adi keluar waktu itu juga keluar baik-baik karena emang gue sahabat dia juga gitu, gue tahu kenapa dia keluar segala macam. Akhirnya ketemu Rudy gitu, Rudy juga orang yang udah kita kenal lama dari 2010 gitu kan. Jadi bukan orang yang jauh-jauh juga. Ketemu Rizky juga apalagi, Titans itu udah temenan sama Drive dari lama gitu, kita tur bareng segala macam. Jadi di tahap ini gue dibantu sama teman-teman yang memang sudah sepantasnya kita bikin ini bareng-bareng gitu. Meskipun berganti personel, Iya. nggak tetap yang penting Iya. berkarya itu tadi ya. Betul. Dan memang balik lagi tadi ya, orang nggak banyak tahu, orang nggak banyak tahu gitu. Mungkin dari 10 orang yang dengerin musik itu cuman 30% mungkin yang tahu bener-bener Drive itu kayak apa. Dan ada sih orang-orang seperti itu di Instagram yang muncul gitu, selalu support kita segala macam. Buat gue itu disyukuri aja. Mudah-mudahan makin banyak. Udah itu aja. Ada sih kalau begitu masuk Drive 2018 berarti ya. Ngerasa ini nggak sih apa terbebani nggak sih, atau justru ini apa ya, harus disyukuri itu tadi itu, maksudnya ketika banyak banyak keluar personel keluar masuk, ternyata Drive mau menerima. Gimana ya? Sebenarnya mungkin sama kayak Budi tadi bilang sih, apa-apa disyukurin lah gitu. Aku juga waktu itu sebenarnya mikirnya malah nggak ngeband dulu, karena waktu itu kan memang lagi urusin usaha kan di Bandung kan, usaha bareng temen, terus kebetulan di Titans juga ada kisruh lah gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan buat keluar, terus aku mikir nggak akan ngeband dulu nih gitu. Dan itu kedua kalinya aku memutuskan buat nggak ngeband dulu dalam hidupku gitu. Sampai akhirnya 2 kali itu pun gagal juga gitu. Enggak sih sebenarnya, karena memang mungkin agak jenuh kali ya ngeband gitu. Terus dan waktu itu lagi ada usaha yang memang agak serius, yang memang harus aku urusin. Hitungannya harusnya 4 tahun ke depan itu aku ngurusin usaha gitu. Tapi memang ya mungkin Tuhan ngasih jalannya memang di musik gitu. Sampai akhirnya bulan berikutnya aku juga ada masalah di usaha bareng sama partner temen yang cewek gitu ya. Agak susah itu buat dikelarin. Ya udah aku mikirnya terlalu simpel gitu, ya udahlah gue nggak mau ngurusin usaha lagi biar nggak ketemu orang itu, intinya gitu. Udah keluar kan, terus aku masih nyanyi tapi sendiri waktu itu gitu, ada job sendiri ke Jakarta, ketemu lah sama teman-teman Drive waktu itu.
ngobrol-ngobrol, Drive gimana? Aku belum tahu kalau ternyata Adi juga keluar. Aku baru tahu Tirta aja yang keluar kan gitu. Drive gimana? Kalau misalnya memang mereka mau manggung, butuh vokalis, ntar aku bantuin deh. Dari celetukan itu doang sih gitu. Sampai akhirnya Budi sama Digo ketemu, ngobrol, kita foto bertiga. Terus akhirnya dikirim ke grup WhatsApp-nya manajer Indonesia kalau nggak salah, minggu depan langsung dapat job gitu. Ya dari situlah bermula gitu. Padahal aku juga memang nggak niat sama sekali buat Gabung. bantuin teman-teman Drive ini gitu. Memang itu karena mungkin kita temen terus kenal dari lama gitu ya. Terus aku ngerasa kayak Drive ini band keren gitu. Jangan sampai berhenti manggung, jangan sampai berhenti berkarya. Ya kalau misalkan memang aku ini bisa bantu, ya aku bantuin awalnya gitu sampai akhirnya ya jalan sampai sekarang gitu. Ya apa ya? Ya semua nggak direncanain gitu, semua nggak diniatin. Kalau memang masih berjalan sampai sekarang atau ke depan, ya mungkin memang kata Tuhan ya kita cocok jalan kayak gini gitu loh. Intinya gitu loh. Masih suka ini nggak terbebani itu sama yang dulu? Nggak mikirin itu sama sekali sih. Bahkan dari dulu ya, dari zaman Titans juga kayak misalkan banyak banget yang mirip-miripin lah atau apa ya, membandingkan lah dengan vokalis tetangga gitu kan. Ya aku sih bukannya tutup telinga tutup mata ya. Karena memang nggak ngerasa mirip juga dan nggak ngerasa ngikutin juga, jadi ya santai-santai aja sih, bawa santai aja sih gitu. Jadi ya apalagi sama vokalis-vokalis Drive sebelumnya gitu ya nggak sih, aku nggak mikirin apa-apa sama sekali. Ya sebisa mungkin aku keluarin kemampuan yang terbaik, ya udah gitu aja gitu. Masalah. Kalau mirip-miripan tuh sebenarnya bukan mirip-miripin sama Anji kalau sekarang, Sama siapa? sama Ariel. Oh iya itu maksudnya. Dari dulu sampai sekarang tuh mirip-miripin dulu gitu. Itu unik loh. Gue juga jadi PR-nya Drive itu sebenarnya selalu selama 10 tahun dari Anji keluar, apa-apa yang kita bikin tuh selalu orang bilang, itu kalau yang nyanyi Anji pasti lebih bagus, bla 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 segala macam kan. Tapi pas kita keluarin yang album Revival ini gitu, orang nggak ada lagi ngomongin Anji. Oke. Nah, Tapi ngomonginnya Ariel. Itu bawaan dari dulu kayak. Ariel sama Chef Juna. Ariel ada satu lagi. Ariel Chef Juna sama apa ya, pokoknya ada satu Pokoknya lagi. banyak lah. Muka gua tuh sebenarnya pasaran banget. Bahkan ada yang nyamin suaranya lah segala macam Iya. ya. Padahal ya nggak tahu, menurut gue sih beda banget gitu ya. Dulu tuh pernah ketemu Boril, terus foto barengan gitu berjajar. Iya. Nggak ada mirip-miripnya sama sekali gitu. Dan teman-teman yang lagi ngumpul bareng juga bilang nggak mirip sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa netizen ini Dari Bandung juga kali ya, Rik, ya. Mungkin gitu. Dan sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak bawaan dari karena Andika dan Indra itu pecah dari Peter Pan kan. Jadi itu kebawa-bawa sampai sekarang. Itu doang sih gitu. Dan ya Indonesia ini kan selalu amazed sama hal-hal yang pertama kali mereka lihat dan nggak lupa gitu. Itu yang masih nempel sampai sekarang. Kadang-kadang nggak musikal banget sih. Tapi ya begitulah. Itu mengganggu apa membantu sebenarnya? Membantu dalam arti membantu biar karya semakin terkenal. Enggak juga sih. Enggak juga. Mengganggu juga enggak, jadi ya bodoh amat sih sebenarnya gitu. Kayak dunia baru aja sih. Ya kalaupun ibaratnya orang bilang jadi dibanding-bandingkan, orang jadi ngeh mungkin, atau mungkin orang jadi lebih apa ya, lebih interest lagi, sebenarnya enggak juga. Selama itu ibaratnya komennya cuman membandingkan dan apalagi mencibir gitu ya, nggak ada keuntungan buat musikalitas kita ya, ya sebenarnya nggak pengaruh gitu loh. Ya intinya itu kayak tadi Budi bilang, kita coba berkarya sebaik mungkin, terserah orang mau bilang apa, karena mau bagus mau jelek apapun yang kita bikin, yang kita lakuin, orang pasti komen gitu. Jadi ya berusaha sebaik mungkin, orang-orang yang suka juga bakal ada kok gitu. Ada nggak Arisi yang selama ini begitu udah masuk Drive itu diusilin sama penonton, sama penggemar gitu? Kalau itu alhamdulillah nggak ada sih. Nggak Kalau ada. cuman membanding-bandingkan atau wah kok kayaknya mirip, wah kok suaranya mirip, kayak gitu-gitu sih banyak. Cuman kalau yang sampai usil banget sih nggak ada, alhamdulillah. Teror itu nggak sama Nggak ada. Teror cewek-cewek yang biasanya susah move on dari tetangga sebelah kali. Ngejarnya ke gua. Oke, ya terakhir nih rencana Drive tahun ini, paling nggak tahun ini 2022, barangkali ada yang bisa dibagikan selain tadi Mas Budi rilis single-single berikutnya ya. Iya. Ya bagaimanapun emang kita mencanangkan itu sejak tahun lalu ya, bahwa Revival ini, album Revival ini adalah project gitu. Suatu project yang akan kita jalankan full dari 2021 sampai 2022. Dan
kita akan mengeluarkan banyak konten video di channel YouTube kita juga gitu, dan di Instagram juga. Itu yang akan kita boost karena memang kita mengakui setelah 16 tahun berjalan, Drive itu memasuki era yang baru gitu, di mana sekarang orang lebih ngeliat ke account Instagram, account YouTube segala macam. Yang tadinya kita sih udah terbiasa dengan ya kita kan diurusin sama label segala macam. Sekarang kita indie gitu kan, kita ngerjain semuanya sendiri. Jadi kita buat tim baru dan segala macamnya, dan itu adalah suatu project yang kita jalanin selama tahun ini. Jadi akan ada banyak konten-konten video di channel YouTube Drive itu sih yang pasti. Jadi kalau misalnya pandeminya udah selesai, apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Manggung. Manggung paling penting biar sehat. Itu energinya dapat dari situ ya. Oh iya. Tapi balik lagi, banyak orang bilang kan si pandemi ini kan nggak akan pernah berakhir kan gitu. Jadi sampai kapanpun bakal ada, sampai akhirnya mungkin bakal kayak flu gitu. Mudah-mudahan ya cepetnya gitu, kayak misalkan kita kena corona ini nggak takut lagi, nggak harus isolasi mandiri separah sekarang ini gitu. Udah ada obatnya, kayak misalkan kita kena flu, jadi orang udah agak santai gitu, jalanin hidup normal lagi gitu. Sampai di situ baru kita enak ya hidup ya. Iya. Sampai di titik itu. Jadi begitu konser itu dibuka lagi, itu udah Iya. muncul lagi semangatnya ya. Iya, ini kayak kita sebenarnya kayak pelari-pelari yang lagi ditutupin pintu gitu. Oh, oke. Kalau pintunya kebuka, langsung kita Langsung dulu di depan. langsung kejungkel. Iya. Mbak Iva, ada harapan buat Drive? Bocor banget. Harapannya seperti biasa ya, pasti Drive harus terus harus terus berkarya terus gitu, terus ajak-ajak lagi. Iya dong. Sebenarnya kita ini belum mulainya juga sama Iva karena ya manggung masih jarang. Padahal kita terakhir manggung sama Iva seru banget gitu. Jadi ya Atraksi gitu. aku yang masih Dia lompat-lompat tali gitu sih. lempar api ya. Iya itu. Jadi seru lah. Jadi nggak cuma satu single ya Mbak Iva ya, barangkali Iya. kedepannya bisa Kedepannya. 2, 3 banyak lagu ya. Belum. Mau biar gak jualan mobil lagi mas. Gitu. Sama nyobain panggung gede sama Drive juga gitu. Iya kan. Jadi mudah-mudahan mimpinya terkabul. Amin. Mudah-mudahan album ke 6. 7, album ke-7-nya dirilis. Oh, ke-7-nya nanti ya. Ya, Amin. Mudah-mudahan segera manggung. Terima kasih Drive dan Mbak Ivana Sution sudah mampir ke Warta Kota, ke podcast Kinari. Mudah-mudahan sehat terus dan industri musiknya kembali tumbuh. Amin. Terima kasih buat Sobat WK yang sudah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian juga sehat dan semangat. Amin. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.